Selamat datang di kelas Yeping. Hari ini kita akan membahas sebuah pencapaian pemerintah yang sangat-sangat bombastis. Baru-baru ini Bill Gates atau admin dunia main ke Indonesia nih. Ya kalau doi udah datang ke sini nyempetin waktunya nggak mungkin dong. Tidak punya agenda khusus. Dan kemarin beliau itu jalan-jalan sama presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk meninjau makan bergizi gratis. Dia sangat apresiasi sekali melihat Indonesia sangat memperhatikan anak-anak bangsanya, memperhatikan gimana caranya bisa memanjakan perut-perut anak-anak sekolah, memperhatikan gizinya, yang gimana program itu banyak banget masalahnya, banyak banget drama-dramanya. Banyak banget berita-berita tidak baiknya walaupun kalah sama buzzer. Pelesiran kali ini Bill Gates tuh nggak nyumbang, bukan sumbangan, tapi ini lebih kayak memberikan apresiasi ke Indonesia sebesar 2,6 triliun, kurang lebih sebesar itulah, lewat yayasan foundationnya. Tapi kan namanya ngasih jajan tidak mungkin ada yang gratis ya. Lewat sumbangan tersebut ada misi khusus di mana anak-anak Indonesia menjadi uji coba vaksin TBC. Respect. Sangat mulia, sangat baik sekali niatnya, sangat tulus, ikhlas, sangat peduli banget gitu sama rakyat-rakyat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia yang dimana negara ini masih banyak berkembang gitu. Belum jauh dari kata maju, itu sangat tulus sekali gitu ya. Tapi kalau kalian flashback ke belakang, sebenarnya nggak cuma Indonesia doang yang dapat bantuan ataupun uji coba vaksin TBC. Karena TBC ini kan salah satu penyakit yang sangat menular, bahkan kematiannya itu sangat tinggi, khususnya di Indonesia. Gua sangat setuju dengan penerapan vaksin gitu ya. Beberapa vaksin gua sepakat bahwa ini sangat baik, ini tidak baik gitu. Tapi ada beberapa vaksin yang menurut gua kayaknya ntar dulu gitu. Kayak misalkan vaksin COVID lah, dipaksakan banget untuk, kalau nggak ikut vaksin COVID dulu tidak bisa masuk Dufan, tidak bisa masuk mall. Itu kan kayak suatu syarat yang sangat-sangat tidak relevan, dan ujung-ujungnya ada beberapa efek samping dari vaksin tersebut. Dan gue merasa kayaknya ya vaksin gue divaksin polio, BCG, terus apa lagi ya, banyak lah, campak gitu, cacar, anak gue pun juga gitu. Tapi uji coba nih, kutipannya uji coba ya, ke anak-anak ini agak sembarangan menurut gue. Yang dimana sebenarnya ini nggak cuma Indonesia, ada 5 negara yang gue baca. Salah satunya negara bagian Afrika lah, kayak kayaknya Afrika Selatan apa Afrika Timur gitu. Emang ada Afrika Timur. Lo bisa browsing. Kita juga jadi bagian penting ketika percobaan vaksin ini, karena sebenarnya menurut fakta yang saya baca, menurut Kompas, vaksin TBC M72 nih namanya, dikembangkan sejak awal tahun 2000-an, jadi memang sudah lama dikembangkannya, oleh perusahaan biofarmasi GSK, bekerja sama dengan IRAS dan International AIDS Vaccine Initiative ya, atau YAVI. Pengembangan vaksin ini didukung oleh pendanaan dari GSK, Bill and Melinda Gates Foundation yang nyumbang ke Indo, serta lembaga amal Wellcome. Lu cari dah lembaga amal Wellcome tuh di belakangnya siapa ya. Sejak tahun 2020 pengembangan vaksin ini dilanjutkan oleh Gates Medical Research Institute, anak perusahaan dari Gates Foundation, yang kini memimpin uji klinis fase 3. Jadi sebenarnya uji klinisnya udah fase 1 dan 2 dan sekarang masuk ke fase 3. Tahap uji klinis ini melibatkan total 20.081 partisipan dari 5 negara dengan tujuan menilai keamanan dan efektivitas vaksin dalam mencegah TBC paru pada remaja dan orang dewasa. Dengan tujuan menilai keamanan dan efektivitas vaksin dalam mencegah TBC paru pada remaja dan orang dewasa. Kita garis bawah itu ya. Dengan tujuannya menilai keamanan, berarti masih ditinjau nih kalau ada efek samping, tiba-tiba ada orang mati, tiba-tiba orang sehat jadi TBC, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba jadi penyakit menular baru, tidak ada yang tahu, kan masih menilai. Efektif nggak nih vaksinnya nih? Karena kan vaksin itu kan virus yang dilemakan lalu masukkan ke tubuh. Ketika tubuh sudah siap menerima penyakit, dia sudah tahu bahwa ada virus nih, ayo kita lawan. Kurang lebih kayak gitulah ya konsep vaksin gitu.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat pada tahun 2022 terdapat sekitar 10,6 juta orang di seluruh dunia yang jatuh sakit akibat TBC dengan 1,3 juta kematian tercatat sepanjang tahun tersebut. Penyakit ini masih mendominasi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi. Omongan gue di awal apa? Negara yang masih berkembang, masih miskin-miskin. Doi datang kasih bantuan, wah ini uang, ayo kita bantu ya. Tapi tolong jadi bahan kelinci percobaan kami. Melalui uji coba vaksin, penyakit ini masih mendominasi negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, lingkungan padat penduduk, serta akses layanan kesehatan yang terbatas tuh. Kayak negara siapa gitu ya? Miskin, tinggi, lingkungan padat penduduk, akses layanan kesehatan yang terbatas, yang dimana mau berobat ke puskesmas saja kadang susah. RSUD aja tidak merata fasilitasnya. Harusnya kan rumah sakit umum daerah itu punya standar fasilitas yang sama setiap daerah gitu. Tapi kenapa di daerah A, daerah B, daerah C itu beda-beda? Kadang harus operasinya ke Jakarta, berobatnya dari Jogja gitu. Karena alatnya nggak lengkap, kan aneh. Melalui uji coba vaksin M72 di 5 negara tersebut diharapkan lahir solusi konkret untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat TBC secara global. Jadi bayangin 5 negara ini berkorban sangat baik sekali untuk semua negara yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau ada kematian, kecacatan, efek samping, 5 negara ini yang merasakan duluan. Jadi nanti bisa dicegah nih sama negara-negara maju. Oh, efek dari vaksinnya kayak gini nih. Nanti di negara maju kita harus seperti apa ya mencegahnya agar tidak terlalu parah efek sampingnya. Dan ada fakta lagi, pelaksanaan uji klinis vaksin TBC M72 di Indonesia, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Respect, menyampaikan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 di Indonesia telah dimulai pada 3 September 2024. Sekarang tahun 2025, bulan Mei. Uji vaksinnya ini sudah dimulai pada 3 September 2024. Proses rekrutmen partisipan berakhir pada 16 April 2025. Makanya beliau datang nih, Bill Gates nih, bulan Mei ke Indo. Udah beres nih pendaftaran. Main-mainlah kemari, ngaps, mau ngecek pemutan nggak? Dikutip dari Kompas.com, uji klinis ini dilakukan di sejumlah institusi kesehatan terkemuka seperti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI, RSUP Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih, serta Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran FK4. Aji menekankan bahwa pelaksanaan uji klinis vaksin M72 diawasi secara ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, BPOM, Kementerian Kesehatan RI, serta ahli vaksin TBC tingkat nasional dan global. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan Indonesia terpilih sebagai lokasi uji klinis vaksin TBC M72 yang didukung yayasan milik Bill Gates adalah salah satu alasannya adalah Indonesia akan memperoleh akses teknologi vaksin tersebut. Ujung-ujungnya duit dan bisnis. Mengingat sejumlah ilmuwan lokal turut terlibat dalam proses pengembangannya. Wajar ya, kalau mau ujung-ujungnya duit, orang lokal harus terlibat dulu. Biar tahu nih mau dia bawa ke arah kemana. Jadi kalau ketika mau produksi massal, udah ngerti SDM-nya. Selain itu, uji klinis ini membuka peluang bagi Indonesia untuk bernegosiasi dalam memproduksi vaksin lebih cepat melalui Bio Farma. Begitu vaksin ini dinyatakan aman untuk diedarkan. Budi juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam uji klinis ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memerangi TBC yang masih menjadi penyakit menular paling mematikan di tanah air. Setiap tahun sekitar 100.000 orang meninggal akibat TBC di Indonesia. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan korban COVID-19 dalam 5 tahun terakhir. Jadi begini, logika simpelnya adalah pemerintah menerima uji coba klinis vaksin di Indonesia dengan syarat, oke, kalau nanti udah berhasil segala macam nih, kita bisa produksi, kita bisa negosiasi keluar, ujung-ujungnya kan jadi bisnis dong, karena kita udah punya tumbal proyeknya nih, efek sampingnya begini, sempurnakan lagi, uji klinis lagi, coba lagi efek sampingnya bla 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 bla, bisa diedarkan ke luar, bisa dijual keluar. Sisi bisnisnya bagus, tapi untuk uji coba ke rakyat sendiri sebenarnya gue agak kurang setuju gitu, karena gue ngerasa ini akan menjadi seperti Umbrella Academy. Bayangin, ketika disuntik vaksin TBC, orang dewasa berubah jadi Hulk. Nggak ada yang tahu. Apakah habis vaksin TBC tiba-tiba bisa menghilang? Nggak ada yang tahu. Jadi uji vaksin ini tuh memang diperuntukkan buat negara-negara yang kayak sekarang kayak kita nih, padat penduduk. Kenapa sih harus padat penduduk? Jadi kalau mati ya udah lah ya, masih banyak rakyatnya gitu. Miskin, kenapa sih harus miskin? Ya kan dapat sumbangan dari Bill Gates. Kenapa dari fasilitas-fasilitas yang kesehatannya kurang? Ya karena kalau ada apa-apa pengetahuannya tidak sejauh sana gitu.
Harusnya uji vaksin ini dilakukan pada negara-negara yang memang secara fasilitas kesehatan itu kuat, secara SDM-nya itu mumpuni. Gua nggak bilang Indonesia nggak mumpuni, tapi secara fasilitas kesehatan lah. Ketika fasilitas vaskesnya bagus, SDM-nya mumpuni, jadi ketika ada apa-apa, itu bisa langsung ada tindakan konkret gitu. Pak, ini masalahnya kan nyawa orang nih. Walaupun uji coba klinis ya, uji coba klinis ketiga gitu. Tapi kan pasti ada persentase gagalnya sekian persen. Bapak-bapak semua, ibu-ibu semua pasti sudah menghitung itu dong. Saya bukan menolak vaksin Pak, tapi caranya nih agak nggak smooth aja gitu. Kok tiba-tiba datang gitu. Bagus, ada vaksin rabies itu supaya kita nggak terjangkit rabies, vaksin polio, imunisasi polio, terus vaksin BCG segala macam, DPT, vaksin demam berdarah. Ya sekarang bayarnya lumayan gitu ya. Itu bagus gitu ya. Cuman kan balik lagi Pak, negara kita gue ngerasa belum siap gitu dengan fasilitas kesehatan seperti sekarang, dengan kondisi padat penduduk. Walaupun sebenarnya secara faktor sudah sangat mendukung sekali. Banyaknya yang kena TBC, banyak yang mati karena TBC, menjadi salah satu syarat bahwa vaksin ini bisa dikembangkan di daerah Anda karena banyak virusnya di sana. Mari kita lawan bersama. Tidak mungkin admin dunia berpikir setulus itu kawan. Jadi ayolah kita berpikir, dan habis ini pasti akan ada buzzer-buzzer yang menghantam video ini karena gue bukan anti vaksin, gue tetap menerima vaksin. Tapi gue tidak suka dengan caranya seperti ini yang dimana ternyata uji coba klinisnya kenapa nggak di India? Karena di India pernah tahun 2000-an pernah juga kok uji coba klinis vaksin lain, tapi banyak kasusnya, lu bisa cari infonya. Di Afrika juga. Wajar lah ya, sebagai 5 negara yang berjuang untuk negara-negara lainnya, kita harus siap, kita harus kuat. Hidup Jokowi!